Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta pelatihan pembelajaran tematik MI yang saya banggakan, selamat bertemu dengan saya, Wahidun. Kali ini kita akan masuki materi yang pertama pada diklat guru tematik MI, yaitu Healing Learning Commitment. Apa isi dari materi diklat ini? Materi diklat dari Healing Learning Commitment ini berisi tentang komunikasi yang harmonis, bagaimana Bapak Ibu nanti selama pelatihan ini berlatih untuk membangun suatu komunikasi yang harmonis baik antara peserta pelatihan, juga peserta dengan kami sebagai mitra suara dan juga panitia penyelenggara. Kemudian juga kita akan membahas tentang komitmen belajar, di mana ini sangat penting sekali karena Bapak Ibu, kita belajar tidak secara langsung bertemu tatap muka, tapi melalui daring seperti ini, sehingga perlu ada komitmen yang kuat. Jadi kita semua, dari Bapak Ibu juga dari kami, dari penyelenggara, untuk sama-sama mensukseskan pelatihan ini. Dan yang terakhir adalah pencerahan kelas, karena bagaimanapun kita berasal dari tempat yang berbeda-beda, ada dari NTT, ada dari NTB, dan juga beberapa dari Bali, sehingga sangat besar kemungkinan kita masih belum kenal dan perlu ada pencairan suasana, sehingga kita nanti akan lebih akrab dalam menjalani pelatihan ini. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita lalui dari materi ini. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri dan orang lain, yang kedua adalah menjalin komunikasi yang harmonis, dan yang ketiga adalah membangun rasa kebersamaan, kemudian membuat kontrak pembelajaran, dan yang paling penting terakhir adalah melaksanakan komitmen yang sudah kita buat bersama itu. Baiklah, mari kita mulai dari bahasan pertama, itu tentang building learning commitment. Apa sih pengertian dari building learning commitment? Komitmen di sini diartikan sebagai suatu kesanggupan yang pasti untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu, sehingga building learning commitment ini bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, suasana kelas yang menyenangkan, karena apalagi kelas kita adalah kelas online, kita tidak bisa ketemu secara langsung, berinteraksi secara langsung, sehingga sangat penting bagi kita untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, kelas yang kondusif untuk pembelajaran, berdasarkan tentunya norma yang akan kita sepakati bersama nanti. Jadi Bapak nanti akan bersama-sama merumuskan kontrak pembelajaran yang akan menjadi norma kelas kita ini. Baiklah, berikutnya adalah tentang mengenal diri sendiri. Apakah mungkin seorang tidak mengenal diri sendiri? Sangat mungkin sekali. Coba sekarang Bapak Ibu saya minta tuliskan 5 hal yang menjadi ciri utama dari Bapak Ibu. 5 hal yang bisa menggambarkan dari Bapak Ibu, baik yang positif maupun yang negatif. Silakan. Saya yakin ada beberapa yang merasa kesulitan untuk menemukan atau menggambarkan dirinya sendiri, baik itu yang negatif maupun yang positif. Nah, ada beberapa tips di sini. Yang pertama, Bapak bisa untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Yang pertama dengan melakukan introspeksi atau muhasabah dalam bahasa agamanya. Dengan yang kedua adalah meminta pendapat orang lain, karena biasanya orang lain atau sahabat biasanya lebih bisa melihat diri kita dibanding kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah dengan mengisi instrumen atau kuesioner tentang kepribadian. Ini sudah banyak beredar, kita bisa dengan mudah mencari, mendownload di Google atau di internet. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal orang lain. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita tidak bekerja sendiri, tidak hidup sendiri, kita bekerja, kita hidup dengan banyak orang, dengan orang lain, sehingga
kita juga perlu mengenal orang lain. Oke. Nah, kaitannya dengan orang lain di sini adalah Bapak Ibu nanti juga akan membangun komunikasi baik sesama peserta, juga dengan pemilik suara dan dengan panitia. Dalam interaksi pembelajaran tentu Bapak Ibu nanti akan sering berkomunikasi dengan pemilik suara, juga dengan teman satu kelas atau angkatan, dan juga berhubungan dengan Bapak Ibu panitia selaku penyelenggara pelatihan ini. Sehingga perlu di sini Bapak Ibu bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu harus bisa membedakan ketika berbicara dengan pemilik suara ataupun dengan panitia dan dengan teman satu angkatan. Nah, terakhir yang penting sekali ada di sini, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita belajar online, daring, sehingga perlu ada komitmen yang kuat, komitmen yang sungguh-sungguh yang akan dipatuhi bersama. Nah, nanti kita akan bersama-sama sekali lagi untuk merumuskan suatu kesepakatan, baik kesepakatan yang akan dilaksanakan maupun kesepakatan yang tidak akan dilaksanakan. Yang nantinya tentu akan menjadi norma kelas, akan disepakati bersama bahwa itu adalah sesuatu yang akan kita laksanakan dan sesuatu yang tidak akan kita laksanakan, dan itu harus ditaati oleh semua peserta. Oke. Demikian penyajian singkat tentang materi dari Building Learning Commitment ini, mudah-mudahan menambah kejelasan untuk Bapak Ibu, karena kalau melihat materi dekatnya mungkin belum begitu jelas. Nah, dengan sedikit gambar ini mungkin ada sedikit tambahan pencerahan tentang isi dari materi dekat Building Learning Commitment. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.